Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna man ayqana annallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaihi wa man alima annal umura biyadillahi in jama'a bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna, dan sesungguhnya man, seorang yang ayqana, yakin, meyakini, annallaha, sesungguhnya Allah, yatlubuhu, menuntutnya. Untuk apa? Untuk shadaqat talabi ilaihi, ya. Shadaqat talaba ilaihi, menuntutnya, memerintahkannya, maka gitu ya, maka shadaqah akan bersungguh-sungguh atau laba ilaihi, untuk meminta kepadanya, untuk mendatangi tuntutan Allah, perintahnya. Waman, dan barang siapa alima, yang mengetahui, annal umura, sesungguhnya segala perkara, biyadillahi, itu di tangani Gusti Allah, maka in jama'a, maka bakal segalanya, ya, segalanya bitawakkuli alaih, dijalani dengan penuh tawakalan pada Allah. In jama'a itu total, ya, totalitas itu tawakal pada Allah. Bahasa yang sering saya sampaikan tuh notok duk, ya, pasrah pada Allah sampai notok duk, tidak ada sedikit pun keraguan. Itu namanya in jamaah, totalitas dalam bertawakal kepada Gusti Allah. Bentuk tawakal yang total itu seperti apa sih? Apa ya, wis pasrah mbuh kaya apa, engko bakal apa kaya apa, dadine wis belajar gak belajar, sing penting lah engko sing dadi itu adalah ketetapan Gusti Allah. Begitukah totalitas dalam tawakal? Boten, ya, bukan belajar gak belajar, ya. Ya yang jelas ya kudune belajar. Kudu melayu, kudu budali gitu loh, ya. Gak iso dhewe ndek omah wae terus tawakal. Total kok, Mi. Nah, ya, ya. Ya kayak kemarin ya saya sampaikan Jabariyah fatalis tadi itu loh, ya. Masih ingat? Yang kemarin, ya. Pendapatnya Jaham bin Sofwan tentang Jabariyah yang fatalisme itu, bahwa manusia tidak punya daya apapun, wis kayak jan wayang-yang kayak gitu loh. Jadi nek nglakoni barang elek, barang apik kabeh iku ya krana Gusti Allah lho. Ngono iku. Bener apa ora? Boten, ya enggak seperti itu. Wong Gusti Allah dawuh tenan kok. Innallaha la yughayyiru. Gusti Allah enggak akan berubah loh, ya. Ma biqaumin, keadaan suatu kaum, hatta sehingga yughayyiru, mereka merubah, ya, ma bi anfusihim, apa yang kondisi dirinya sendiri dulu. Jadi intinya Allah itu menanti, ya, menanti apa yang menjadi action kita itu dinanti dulu sama Allah. Didelok dhisik iki arek iki tenanan porang, iki arek iki tenanan iman di aku ora, jal dia ngomong-ngomong tenanan, jaluk-jaluk sepuro tenan di aku, tenan ya dia jaluk sepuro tenan, tak kei soal, nah ya, tak kei masalah. Untuk apa itu? Ya untuk ngetes iki tenanan pora, gitu lah. Iki tenanan pora di aku gitu. Ya tak tes dhisik lah. Mosok moro-moro ayyaqulu amanna, ya, wa hum la yuftanun. Moro-moro bebas begitu ketika kita bilang kula iman ya Allah, mari ngono sampean kira apa terus cukup mek ngomong iman tok, mari ngono dijarno mek Gusti Allah. Mboten, ya, surat Al-Ankabut itu. Gak mungkin kita tuh moro-moro iya memang semua perkara di sisi Allah, ya sudah wis pasrah. Pasrah wis mbuh kok dadi apa wis, sing penting belajar gak belajar, pinter gak pinter wis sak karepe. Ya. Pikiran yang salah, fatal salahnya, ya, fatal salahnya.
Jadi dalam hidup itu keseimbangan yang harus kita bangun dalam mindset kita ya, dalam mindset dan dalam hati kita itu keseimbangan. Keseimbangan antara hati, akal dan indera. Ya. Keseimbangan antara khauf dan roja. Yang ngerasa welek masa lalunya, banyak salah. Wis koyok-koyok gilani lah gitu, yang ngucap dirinya itu kayak penuh dosa, nggak layak untuk diampuni atau nggak layak untuk masuk komunitas orang-orang yang baik misalnya begitu ya. Ketika ada dalam diri itu kayak gitu perasaan bersalah no woman, itu namanya khauf. Itu namanya khauf. Nggak boleh dalam hati ini khauf dijarno lebih berat daripada roja, nggak boleh. Ketika khauf sudah semakin berat ya, semakin dalam diri kita, harus segera diimbangi dengan roja. Nggak boleh kayak gitu sama ngerasa jelek, ngerasa salah teman-teman, itu nggak boleh loh. Siapa ngomong sama siapa? Ngomong di awake dhewe. Nggak bareng loh sampean koyo ngene iki, berarti sampean nggak ngakui Gusti Allah sing Maha Nyepuro. Berarti sampean nggak ngakui Gusti Allah iku mau sae. Itu namanya menyeimbangkan dengan roja. Ada harapan untuk diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang jelas upaya untuk taubat itu temenan. Tuh. Dan kalau bisa kayak gitu, itu mental jadi sehat gitu ya. Manusia mentalnya itu jadi sehat sehingga ya terpancar dalam pikirannya, ya dalam pergaulannya itu pun sehat semua. Itu berasal dari hati yang sehat. Tadi selalu seimbang. Ya ono sing jeglek terlalu rojae sing gegeden apa? Terlalu longgar, ya ngelak-ngelaki awak, maksudnya memberikan kelonggaran kepada dirinya terlalu besar, artinya males-males ya diiyani. Wis gak apa-apa, wayahe leren. Lah kok keblabasan lerene? Mestine wis mari lerene pangkat diterusno. Itu jenenge terlalu longgar rojaknya. Ya ini khaufnya harus datang. Hak barang ngono lho, iku jenenge sama teledor, wis cukup istirahat e. Enak-enak ini wis cukup. Ayo tangene, lihat tak kanca-kanca sampean kulo padha. Engko sak melak yo kendandapan nek kancane wis padha mari. Lah itu jenenge ya ini tugasnya siapa, Mbak Kang? Tugasnya siapa? Iya loh, tugasnya awake dhewe. Jadi orang luar itu jangan benar-benar nggak ngerti apapun tentang kondisi diri kita itu, nggak ngerti wong jowo itu. Ibu nggak ngerti, gurune nggak ngerti ya, bapaknya nggak ngerti. Jadi yang tahu kondisi diri kita ini perlu diberi asupan apa, itu yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Nah, ibaratkan orang sakit itu sing ngobati sinten? Awake dhewe. Nah, ya. Dan ini ternyata ada loh, Mbak. Dalam teori kedokteran ya, teori medis itu ada beneran. Ya, menyembuhkan dengan dirinya sendiri. Diri sendiri ini adalah penyembuh penyakit dirinya sendiri paling handal. Sebenarnya itu ada itu dalam teori medis loh ya, teori kesehatan itu ada. Dan ternyata bukan hanya kawasannya mereka sains gitu. Tambah ini awal kali diusung oleh ilmu agama. Ilmu agama wis duduhi ket biyen kabeh iku adalah bagaimana bersumber dari hatinya. Kanjeng Nabi nek dawuh barang cilik tapi menjadi menjadi penentu ya, jadi sopir. Padahal barangnya cuwi-luwi, tapi nek iki apik kabeh apik, nek iki elek kabeh elek. Itu ya hati itu. Tapi amat sangat disayangkan ya hari ini, maksudnya di zaman sekarang yang pasca modern ya, apa justru post modern gitu ya. Jadi ini kayak kalau kita lihat periodisasi kehidupan manusia ya, ada zaman sebelum Masehi ya, kemudian zaman Masehi awal
zaman sebelum masa itu Yunani kuno ya, mari kuno abad pertengahan ini apa itu dominasi gereja ya, mari kuno abad modern, mari kuno pasca modern. Saiki awake dhewe ini pasca modern, pasca modern, paham ya? Itu loh, masya Allah, balik meneh ngono kuwi, Pak. Balik meneh ndek pundi? Balik meneh ndek zaman Yunani kuno. Apa? Balik meneh ke kebenaran relatif. Biyen niku kacau balau kehidupan di zaman Yunani kuno itu ya karena yang diakui hanyalah kebenaran relatif itu. Jadi sampean duwe pikiran apa ya diiyani, sampean duwe pikiran apa ya diiyani, sampean duwe pikiran apa ya dianggap bener. Akhirnya terjadilah sebuah rumus pada masa itu yang namanya ukuran kebenaran adalah tergantung pada logika manusia. Terus piye jalan ngono? Ya persis hari ini tuh ya ngono kuwi yang terjadi. Makanya rame terus kayak mari. Karena tidak ada kebenaran umum atau kebenaran objektif yang disepakati semua yang sepakati bersama, agak enak. Akhirnya kono ngecap bener karena dia punya reason ya. Undang-undang Cipta Kerja menurut pemerintah ini adalah justru upaya pemerintah untuk menyelamatkan negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka ini akan bisa menarik investor luar untuk tertarik menanamkan investasinya di Indonesia karena terjamin undang-undang yang sangat menguntungkan mereka itu. Nah, itu kan pola pikir pemerintah. Paham ya? Logika pemerintah dalam skup global nasional. Menyelamatkan bangsanya adalah dengan mengesahkan undang-undang yang bisa menjamin dan membuat para investor asing merasa aman untuk menanamkan investasinya dengan harapan ya bisa segera menaikkan kondisi ekonomi bangsa. Itu sudut pandang siapa? Pemerintah. Salah kan enggak? Salah napa mboten? Jujur di sini iki jujur ya. Objektif loh. Wedi di demo. Wah, ternyata sudah nampak pro undang-undang Cipta Kerja gitu. Jujur aja, jujur. Cara pandang seperti ini salah enggak? Salah mboten? Loh, ngene iki lho ya gak ana sing aneh karena semuanya sudah ada pikiran subjektifnya sama sendiri. Enggak bisa, Mi, enggak bisa. Itu kan merugikan hajat hidup orang banyak, rakyat yang punya negeri ini akhirnya jadi pembantu di rumahnya sendiri. Itu kan subjektif itu sampean kan? Itu kan yang sedang sampean pikirkan gitu. Paham enggak? Makanya itu. Inilah namanya dilema subjektif ya. Dilema subjektivitasnya seperti ini. Masing-masing punya pendapat, punya reason dan masing-masing juga bisa membuktikan kebenaran pendapatnya. Terjadilah kekacauan wis persis pada zaman Yunani kuno. Hari ini wis persis. Ya, kabeh ngeklaim pendapatnya benar semuanya. Gak ketemu akhirnya eker. Ngene iki akhirnya umi iki ya. Kadang berpikir kira-kira aku sih urip enggak ya nanti ketika datangnya Sokrates gitu ya. Pasti gitu loh, kekacauan yang seperti ini suatu ketika nanti Allah akan datangkan. Ya, tokoh yang bisa untuk mendamaikan. Selalu seperti itu kok. Sejarah kehidupan manusia itu selalu seperti itu. Sampai kacau nemen negara nanti akan dikirim satu manusia. Kalau dulu kan Sokrates yang datang. Kemudian ada Nabi Muhammad yang datang. Itu karena sudah kacau balau kehidupan manusia. Nanti kira-kira Sokrates zaman kita ini kita masih menangi meraya. Minimal kita jadi pemudanya saat ini. Ya harusnya koyo Aristoteles koyo ngono kuwi ya. Jadi muridnya Sokrates yang sehat artinya tetap bisa meyakini bahwa ada di sana kebenaran
kebenaran mutlak, kebenaran yang hakiki, ya, kebenaran yang objektif, kebenaran umum, yaitu Gusti Allah, yaitu Al-Quran. Ya sudah. Tapi dengan kita meyakini kebenaran Al-Quran, kebenaran Gusti Allah yang maha hak, ya, bukan berarti kemudian lantas logika akal kita mandek. Enggak seperti itu. Hebat pokoknya, ya, hebat, ya. Sokrates punya murid-murid yang luar biasa. Plato dan Aristoteles itu layak untuk diikuti. Bagaimana si Plato jadi muridnya Sokrates tapi mengiyakan pendapatnya gurunya, tapi dia juga punya pendapat yang berbeda. Nah, artinya apa? Nggak mandek gitu loh. Mikirnya orang mandek. Akalnya gak dijarno turu menggah gitu orang. Betul-betul. Dan justru orang-orang yang seperti inilah yang nantinya bisa mewarnai dunia. Ya. Diparingi ilmu manfaat, bisa mewarnai masyarakatnya. Ini tadi kok maksudnya? Ketika ada keseimbangan antara hati yang apa itu? Yang iman meyakini bahwa ada kebenaran yang objektif itu ada, kebenaran hakiki itu ada. Selain kebenaran yang subjektif tadi itu, kebenaran yang relatif itu ada. Kita nggak menafikan, ya, perbedaan pendapat itu, oke. Tapi di antara pendapat yang macam-macam itu tetap ada satu pendapat yang bisa untuk diimani bersama. Itu namanya nilai-nilai universal itu. Dan Islam, Al-Quran itu banyak sekali di dalamnya nilai-nilai itu. Jadi nek dhewe nyekeli Al-Quran, kita tidak akan tidak akan ketinggalan zaman. Tetap bisa eksis, survive di masa kapanpun, karena di dalam Al-Quran itu benar-benar sing damel pancen itu ya kalame Gusti Allah yang pencipta sembarang-barang. Jadi dia tahu bagaimana seharusnya berada di zaman sing ngene iku kudune piye. Dan itu nggak bisa hanya iman tok. Sebagaimana pada zaman abad pertengahan itu, ya, dominasi gereja itu dibumpeti, Pak. Akal itu dibumpeti. Ya. Sama sekali tidak boleh ini akal ini berfungsi, itu tidak boleh. Wes pokoknya credo et intelligem itu apa? Iman ae wis. Iman tok ae wis. Ojo takok. Hah? Credo et intelligem. Ojo takok, pokoknya percaya wae, engko lak sampean bakal paham. Ini sakjane yo iya. Tasawuf dalam agama kita pun juga seperti itu. Mung bedane nek wong Kristen gereja saat itu iman tok. Ojo kadek takok, engko lak sampean ngerti. Titik. Berhenti di situ tok. Akalmu aja melu-melu begitu kalau yang Kristen. Nek agama kita kan sebaliknya. Iya. Sampean niku lho tak paringi apa iku? As-sam'a wal absara wal afidah. Kok qalilan ma tashkurun ya? Lho tambah Gusti Allah ngoten. Kok sedikit banget ya yang mensyukuri pemberianku ini. Tambah mek Gusti Allah diutus mikir nek dhewe. Itulah bedanya agama kita dengan Kristen, tapi tasawufnya sama. Mereka juga punya ajaran begitu. Percaya lah, percaya aja dulu wis, gak usah ditentang-tentang. Kayak kemarin yang disampaikan Umi, sedekah ekstrim. Wis lah percaya ae ta lah, wis lakonono dhisik. Engko lak sampean bakal paham. Memang ada dalam apa itu ya? Pengetahuan mistik ya kalau kita ngomong di sini. Dalam realita kehidupan itu memang ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal logika gitu. Mestine duit 500 disedekahkan 100.000 iku yo entek. Wong liyane wis gawe entek bayar, gawe belanja sabun entek. Tapi iyakah nanti akan habis? Oh, ternyata logikane Gusti Allah tidak sama dengan logika akal kita. Gak podo. Mestine wong iku nek punya pendapatan, misalnya income setiap bulannya itu
ya 1,5 juta lah ya, 1,5 juta. Mestine nyukup-nyukupno gaya urip sak keluarga 1,5 juta ngono wis angel. Lah kok si bendahara rumah tangga ini, si istri ini ternyata mengimani tenanan tadi itu. Iman wae lah engko lak paham. Manut wae lah lakon wae lah engko lak sampean bakal ngerti. Jadi nyekel duweke bojone 1,5 juta. Lah kok sing 500 iku benulan dikekno sedekahe. Mbok wong tuane, mbok ana anak yatim, mbok sapa dulure sing gak duwe. Sing 500 tanpa sepengetahuan bojone. Tapi ini memang sudah dipasrahno gitu loh ya, bukan yang memang harus izin suami, ndak. Jadi si bojo tadi itu nyukup-nyukupno 1 juta iki wis gawe cukup sak wulan. Sing 500 dikekno. Wis pokoke disedekah. Bojo lanang ora ngerti. Sing ngerti bojo lanang yang dirasakan bojo lanang ndek nggon kerjane iku kok cepet set oleh promosi kenaikan pangkatnya set durung wayahe set hak kroso apa bojone ahli sedekah kayak gini nih nggak nyongkol, kita itu nggak bisa menalar kayak gitu tuh, logika manusia nggak nyampe. Mestine nek 1,5 juta kalong 500 berarti kan kere kan tuh orepe penak sing 1,5 juta kan timbang sing 1 juta iku mau. Sing 1,5 juta pengen dolan-dolan, pengen seneng-seneng iso. Sing 1 juta HP seneng-seneng mangan nek jopo mikir. Wong duwe jatahe sedina wis sakmene kae. Nah, ya ta. Nah, kayak gitu tuh loh, Mbak. Jadi ini ya akal, hati, indera ini harus seimbang, berjalan bersama. Ada kalanya ekstrim, hatinya memaksa tubuh, memaksa jiwa ini untuk melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Tapi dia yakin ada kebenaran yang mutlak tadi tuh. Gusti Allah dalam kalamullahnya dalam Al-Quran, dawuhe ngono. Jadi ini mengimani dengan sepenuh hati, totalitas tadi itu, injamaah, wis pakai total mengimani itu, sehingga akal pun ngalah. Yalah, ada hal-hal yang memang saya tidak bisa jangkau. Indranya terbiasa dengan mata hatinya yang muncul, yang hidup, ya sudah. Akhirnya semuanya bisa menerima pola itu akan berjalan begitu terus. Ternyata si indra ini meskipun mengalah dia tidak diam. Dia terus dalam pengamatan. Nah ya, si indra ini mengamati ternyata. Loh. Nah ini kan yang jadi sopirnya kan hati. Tapi indra mengamati, akal juga terus waspada. Loh, hebat ya. Akal akhirnya menghebatkan hati. Hebat ya memang ya. Mestinya 1 bulan 1 juta. Itu piro berarti bahasa sedina. Wis tau durung listrik, durung bayar sekolah ya anak, durung wis pokoke intine 700 lah. 700 ku bayar. Arek nek 300 lho. Masa orang keluarga 300.000 sak bulan apa ya iso gitu. Akal akhirnya terus niteni terus. Jajal. Manut imani apa yang terjadi. Akhirnya ini merekam terus, akalnya, indranya merekam terus. Oh, ternyata sing diomongi iman yang dipercaya itu. Apa itu namanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Makhraja iki solusi nih ternyata benar-benar la yahtasib ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akal dan indera ini terus dalam pemantauan la yahtasibnya dari mana ya? La yahtasibnya kayak apa ya? Ini dalam rangka mencari bukti empiris sebenarnya. Si indera ini. Akal juga mencari bukti yang logis sebenarnya ketika manut dengan hati. Dan ternyata ini bisa dibuktikan. Tapi ini tidak banyak menjadi pembahasan. Buku-buku yang beredar itu adalah buku-buku yang harus, buku-buku yang ilmiah ya, harus apa jenenge Mbak? Memenuhi kriteria keilmuan, ya. Harus ada pendahuluan terdahulu, harus ada referensi, kan ngono ya. Lah yang buku yang harus kita terbitkan ini referensinya itu adalah ayat-ayat
kaunia. Apa yang sok ngene iku dilebokno ning buku. Referensi dari ayat kaunia, kejadian waktu tanggal sekian diakui apa ndak ambek wong saiki. Ndak, ini loh kekalahan kita. Paham betul, paham betul. Sebenarnya iman kepada Gusti Allah, manut kepada Gusti Allah pun juga bisa dibuktikan secara empiris dan rasio. Dan kalau sampean mau jujur, sampean punya diare, ya, catatan hidup, perjalanan hidup sampean, itu nanti pasti akan banyak kumpulan-kumpulan bukti nyata bahwa ketika kita manut Gusti Allah dan manutnya itu benar-benar injamaah, manut total, ya, totalitas, tidak ada keraguan di dalamnya, pasti Allah akan kasih itu. Apa? Bukti-bukti kebesarannya Gusti Allah. Dan bukti itu adalah bukti-bukti real yang bisa kita cerna, baik oleh akal maupun oleh indra. Ngoten lho, Mbak. Nek agamane dhewe ngajarine ngoten. Jadi akhirnya nggak akan salah paham. Tawakal itu tawakal yang fatal kayak gitu, ndak akan seperti itu. Nek didhawuhi Gusti Allah, ya langsung nanti saut ngono. Gak sing di kok ndangene, enggak seperti itu. Wis pokoke man aikona anallaha yatlubuhu maka sadaqat talab ilahi. Agi-agi untuk mendatangi dawuh Gusti Allah. Tandai wong imane ngoten niku. Wis pokoke seperti lakonono engko lak bakal sampean ngerti. Nggak mungkin budalo engko lak bakal enek solusi, enek dalan, enek ya sing ekstrim ngono iku lho, lakonono. Ben punya pengalaman. Ngapa saya menyebutnya pengalaman spiritual. Tapi sebenarnya itu sangat bisa dijangkau, sangat bisa dicerna loh, sangat bisa dimengerti oleh akal kita dan indera kita. Ya, pengalaman ekstrim kayak gitu itu, Mbak. Wis pancene jantungan, Mbak. Yo yo nek gak kuat pancene jantungnya copot bareng. Tapi kan ada harapan gitu loh. Apa itu namanya? Ketika taklamuna kita tuh juga susah, mereka pun juga merasakan susah yang kita rasakan gitu. Tapi kita punya harapan. Gusti Allah. Akhirnya tambah cidek, wes tambah yakin pol ambek Gusti Allah. Enggak ada keraguan, tawakalnya pol. Injamaah sudah total kepada Allah. Kita melihat orang-orang yang joget-joget di klub malam itu juga mereka kayak orang gila. Mereka pun juga memandang kita juga kayak orang gila beneran. Lah apa bengi-bengi gelem tangi merem-merem, sholat gak jelas banget, sama, Mbak. Ya, orang luar kalau melihat kita manut Gusti Allah kayak orang gendeng banget. Enggak duwe kok dadak sedekah, itu kan mereka akan melihat ini kekacauan berpikir apa piye wong iki ya. Wong gawe urip urane gak pati cukup lah kok tambah engkekno ibuke sakmene kan gendeng itu. Tapi gendengnya dhewe kita punya harapan. Kita gendeng itu manut Gusti Allah, sama-sama. Dhewe ngomong wong kuwi gendeng, mabuk-mabuk ya gendeng to, wong mabuk ya ndelok dhewe padha dhewe ya gendeng men soro. Sama wis ta. Jadi tinggal mana kegilaan mana yang kita siap untuk lakoni, ya wis totalitas begitu loh. Kalau dadi hambane Gusti Allah ya sing total pisan. Nek yakin ambek Gusti Allah sing yakin pisan. Gak usah dadak engko piye ngono ae jenenge dudu ikona, masih belum ikona itu. Yakin ya yakin aja berangkat aja nanti sampean bakal paham. Akan ada makroja yang sangat unpredictable gitu loh, sangat tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Tapi kalau kita menyanyi bila ta'ala krono manut Gusti Allah, setelahnya baru Gusti Allah akan ngasih. Lah ini iso Mbak, nek akal ambek indra yo melok-melok mendukung hati dalam proses iman ini, melok-melok apa iki jenenge Mbak? Niteni. Terus akhirnya oh iya. Indra yang ngono ngamati. Oh Masya Allah. Oh iya suwe-suwe kompak ini. Indra, akal, hati kompak sejalan. Akhirnya enak.
Tapi untuk ke sana Mbak memang butuh perjuangan, nggih. Butuh perjuangan. Gal saiki ngoten. Wis bismillah ta bismillah. Ngaji iki tutuk mung digawe inventaris tok. Ngaji ngene iki digawe temenanan, digawe urip temenanan gitu. Nang diadai, saiki nang diadai nang dilakoni. Saiki oleh saiki diadai, diolah, diamalni. Ngono suwe-suwe terus toto. Ya. Sing siap untuk menghadapi soal-soal ujian yang diberikan Gusti Allah, ini hati harus tetap dalam kewaspadaan. Oh iki ujianku. Oh iki ujianku. Oh iya iki. Piye dijalani kanthi istiqomah. Wis istiqomah atine panggah kumandhel nek Gusti Allah tok. Anggo piye engko lek Gusti Allah nulung. Wis ngono wae. Nasrul minallah fathun qarib wis ngono tok. Nasrul minallah fathun qarib, nasrul minallah fathun qarib. Kebuka. Ya. Wa inna man ayqana annallaha yatlubuhu sadaqat talaba ilaih. Pahami teman-teman. Sesungguhnya sapa wong sing yakin ambek Gusti Allah. Ya. Sing benar-benar yakin nek Gusti Allah, siapa orang yang benar-benar yakin kepada Allah, maka buktinya adalah ketika Allah menuntut apa, memerintahkan apa, orang tersebut akan segera dalam mendatangi perintah itu. Wa man alima annal umura biyadillah, dan barang siapa wong sing paham betul bahwa semua urusan itu di tangan Allah, ya, maka injama'a bitawakkuli alaih, maka dia akan menjadi orang yang total dalam tawakal kepada Allah. Gak tanggung-tanggung, upayane maksimal, pikirane out of the box, wis pokoke pikirane ku merdeka gitu loh. Gak dikungkung oleh kelemahan manusia yang sangat besar ini ya. Manusia yang sangat lemah pol, tidak terkungkung itu, bebas berpikir, bebas punya asa, usahanya juga maksimal. Nah itu, setelahnya tawakal ya Gusti Allah. Apa yang terjadi diiyani di husnudoniai. Kula Gusti Allah maringi makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Al-Fatihah.